warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Elisa Fauziah dengan NIM 2017-043207 dari kelas evaluasi proyek publik E. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya tentang cost benefit analysis mengenai jurnal yang berjudul Studi Kelayakan Proyek CV Indo Abadi Properti Medan dengan menggunakan metode Net Present Value dan Gross Benefit Ratio. Perumahan merupakan kumpulan dari beberapa rumah yang berfungsi sebagai hunian atau tempat tinggal yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana lingkungan. Rumah juga merupakan sebuah bangunan atau konstruksi yang berfungsi sebagai pemukiman atau tempat tinggal serta pembinaan bagi sebuah keluarga. Pada hakikatnya, rumah ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan akan dasar ruang di mana seseorang dapat berteduh, berlindung, serta hidup bermasyarakat. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam membeli sebuah rumah. Yang pertama, tempat. Tempat merupakan salah satu faktor penting dalam membeli sebuah rumah. Kemudahan akses seperti tempat kerja, sekolah, tempat belanja, taman, dan tempat-tempat umum lainnya merupakan salah satu faktor penting dalam pertimbangan konsumen untuk membeli sebuah rumah. Yang kedua, harga. Harga merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam membeli sebuah rumah. Karena selain harga, masih terdapat pengeluaran yang harus dilakukan dalam melakukan jual beli rumah. Maka, selisih antara harga rumah dengan bangunan akan memperoleh keseimbangan. Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana kelayakan proyek pembangunan perumahan CV Indo Abadi Properti berdasarkan nilai Net Present Value dan Gross Benefit Ratio dengan tujuan untuk mengetahui nilai Net Present Value dan Gross Benefit Ratio dari proyek perumahan CV Indo Abadi Properti. Metode perhitungan ada dua. Yang pertama, Net Present Value. Net Present Value adalah perbandingan antara Present Value Benefit dengan Present Value Cost. Rumus dari NPV yaitu Present Value Benefit dikurang Present Value Cost dengan asumsi bahwa apabila NPV lebih dari 0, maka proyek layak untuk dijalankan. Namun, apabila NPV kurang dari 0, maka proyek tidak layak untuk dijalankan. Yang kedua, Gross Benefit Ratio. Gross Benefit Ratio adalah kriteria kelayakan yang biasa digunakan dalam analisis bisnis, baik dari segi manfaat maupun biaya adalah nilai kotor. Rumus dari Gross Benefit Ratio yaitu Present Value Benefit dibagi Present Value Cost dengan asumsi bahwa apabila Gross Benefit Ratio lebih dari 1, maka proyek layak untuk dijalankan. Namun, apabila Gross Benefit Ratio kurang dari 1, maka proyek tidak layak untuk dijalankan. Gambaran umum proyek. CV Indo Abadi Properti adalah sebuah perusahaan yang akan mendirikan sebuah proyek pembangunan perumahan bernama Eka Permata Residence yang berlokasi di Jalan Eka Jaya 2, Johor dengan membangun 51 unit rumah yaitu 31 unit dengan tipe 48 dan 20 unit dengan tipe 60 dengan anggaran biaya sebesar Rp10.480.100.000 dengan estimasi keuntungan sebesar Rp4.839.900.000. Pendirian proyek pembangunan perumahan Eka Permata Residence akan dilakukan dengan menggunakan anggaran biaya dan estimasi keuntungan dalam jangka waktu 5 tahun, terhitung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sehingga dalam mengambil keputusan bahwa proyek tersebut layak atau tidak untuk dijalankan, maka CV Indo Abadi Properti harus melakukan studi kelayakan proyek. Dilihat dari tabel perhitungan Net Present Value dan Gross Benefit Ratio memperoleh hasil dari jumlah Present Value Benefit yaitu sebesar Rp3.951.359.999. Sedangkan hasil dari jumlah Present Value Cost yaitu sebesar Rp3.340.110.060. Berdasarkan tabel perhitungan di atas, diperoleh hasil dari Net Present Value yaitu sebesar Rp611.249.939. Artinya, nilai Rp611.249.939 lebih besar daripada 0. Maka, proyek tersebut dapat dikatakan layak untuk dijalankan.
Sedangkan perolehan dari gross benefit ratio yaitu sebesar 1,18. Artinya nilai 1,18 lebih besar daripada 1, maka proyek tersebut dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Berdasarkan hasil perhitungan, proyek pembangunan perumahan CV Indo Abadi Property dapat disebutkan bahwa proyek tersebut dikatakan layak untuk dijalankan, baik menggunakan metode perhitungan net present value maupun gross benefit ratio. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.